anggota jemaat dan simpatisan GKI Maulana Yusuf. Selamat memasuki masa Minggu Prapaskah kelima dan selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Anugerah Allah selalu tercurah bagi setiap kita. Kasih-Nya tidak pernah berkesudahan atas kita. Tidak sedetik pun Ia meninggalkan kita. Mari, dengarlah suara-Nya memanggil setiap jiwa yang penat. Dengan bangkit berdiri, kita memuji Tuhan, suara Yesus kudengar. Pertolongan kepada kita ialah di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Tuhan beserta saudara sekalian. Dan beserta saudara juga. Keselamatan yang dianugerahkan Tuhan Yesus kepada kita telah diperolehnya melalui penderitaan di atas salib. Itulah kemuliaan Kristus dan keagungan kasih yang tiada taranya. Kita percaya kepada Kristus
dan beroleh keselamatan karena kita ditarik oleh anugerah-Nya. Firman Tuhan dalam Ibrani 5 ayat 8-9 berkata, "Dan sekalipun ia adalah anak, ia telah belajar menjadi taat dari apa yang telah dideritanya, dan sesudah ia mencapai kesempurnaannya, ia menjadi pokok keselamatan yang abadi bagi semua orang yang taat kepadanya." Seringkali kita memandang remeh anugerah Allah, ketimbang hidup meneladani Kristus. Diri kita justru dipenuhi oleh keegoisan serta ketidakpedulian. Marilah kita merenungkannya. Kasihani kami ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bagi setiap kita yang telah mengakui dosanya dengan sungguh di hadapan Tuhan, dengarkanlah firman Tuhan dari Yeremia 33 ayat 8. Aku akan mentahirkan mereka dari segala kesalahan yang mereka lakukan dengan berdosa terhadap aku, dan aku akan mengampuni segala kesalahan yang mereka lakukan dengan berdosa dan dengan memberontak terhadap aku. Di dalam Kristus engkau telah diampuni. Di dalam Kristus engkau pun telah diampuni. Damai Kristus bagimu. Damai Kristus bagimu juga. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sebelum kita membaca firman Tuhan, marilah kita bersatu di dalam doa dan memohon pimpinan Roh Kudus.
Allah yang penuh dengan anugerah, cinta kasih yang menyelamatkan kami semua. Dengan penuh rasa syukur kami datang kepadamu untuk kembali menghayati sapaan Tuhan bagi kehidupan kami yang terus-menerus Kau anugerahi dengan cinta kasih ini. Biarlah kuasa Roh-Mu yang kudus mencurahkan cinta kasih-Mu kembali ke dalam hati kami, sehingga kami sungguh-sungguh memahami kehendak Tuhan dalam hidup kami. Pakailah kiranya hamba-Mu untuk boleh menyampaikan sabda-Mu yang kudus, karena kami memohon dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pembacaan firman Tuhan pada hari ini kita baca dari Injil Yohanes pasal yang ke-12 ayat yang ke-20 hingga ayat ke-33. Yohanes 12 mulai ayat 20. Di antara mereka yang berangkat untuk beribadah pada hari raya itu, terdapat beberapa orang Yunani. Orang-orang itu pergi kepada Filipus yang berasal dari Betsaida di Galilea. Lalu berkata kepadanya, "Tuan, kami ingin bertemu dengan Yesus." Filipus pergi memberitahukan kepada Andreas. Andreas dan Filipus menyampaikannya pula kepada Yesus. Tetapi Yesus menjawab mereka, katanya, "Telah tiba saatnya Anak Manusia dimuliakan. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Barang siapa mencintai nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa tidak mencintai nyawanya di dunia ini, ia akan memeliharanya untuk hidup yang kekal. Barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku, dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa." Sekarang jiwaku terharu. Dan apakah yang akan kukatakan? Bapa, selamatkanlah aku dari saat ini? Tidak. Sebab untuk itulah aku datang ke dalam saat ini. Bapa, muliakanlah namamu. Maka terdengarlah suara dari sorga, "Aku telah memuliakannya dan aku akan memuliakannya lagi." Orang banyak yang berdiri di situ dan mendengarkannya berkata bahwa itu bunyi guntur. Ada pula yang berkata seorang malaikat telah berbicara dengan dia. Jawab Yesus, "Suara itu telah terdengar bukan oleh karena aku, melainkan oleh karena kamu." Sekarang berlangsung penghakiman atas dunia ini. Sekarang juga penguasa dunia ini akan dilemparkan keluar. Dan aku, apabila aku ditinggikan dari bumi, aku akan menarik semua orang datang kepadaku. Ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana caranya ia akan mati. Demikianlah pembacaan Alkitab. Selamat dan berbahagialah kita yang telah mendengar firman Allah dan yang memeliharanya. Hosana. Hosana, Hosana, Hosana.
Saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, tema kita pada hari ini adalah ditarik oleh anugerahnya. Tentu tema ini agak sulit, tetapi sebenarnya tema ini ingin mengajak kita semua untuk merenungkan kembali. Apa sebenarnya yang paling menarik bagi kita sehingga kita mau menjadi pengikut Kristus? Apa sebabnya kita ingin mengenal Tuhan Yesus dengan lebih dekat dan mempelajari firman-Nya? Apa yang mendorong kita untuk mau melayani, untuk mau mempersembahkan waktu, tenaga, pikiran, bahkan harta kita untuk Tuhan Yesus? Nah, di dalam bacaan kita tadi dikisahkan tentang beberapa orang Yunani yang datang untuk menjumpai Tuhan Yesus. Mereka berkata, "Tuhan, kami ingin bertemu dengan Yesus." Lalu Filipus memberitahukan kepada Andreas. Dan bersama-sama Filipus dan Andreas mempertemukan orang-orang Yunani ini kepada Tuhan Yesus. Tetapi kitab Injil Yohanes sama sekali tidak menceritakan maksud dari kedatangan orang-orang Yunani yang ingin bertemu dengan Tuhan Yesus. Oleh karena itu banyak penafsir Alkitab mengatakan bahwa ini disebabkan oleh budaya orang-orang Yunani yang memang selalu ingin mencari hal-hal yang baru. Kita tahu bahwa orang-orang Yunani itu terkenal sebagai bangsa yang menghasilkan banyak ahli-ahli filsafat. Karena mereka memang senang berpikir dan senang mencari ajaran-ajaran yang mendalam. Mereka senang mencari tahu kalau ada ajaran-ajaran yang baru. Jadi kalau ada guru yang hebat, guru yang memberikan ajaran yang baru, mereka akan segera tertarik untuk mau belajar. Mengapa? Ya karena ini adalah nilai budaya mereka. Jadi kalau bagi orang Yunani, orang itu pandai, tahu berbagai macam ajaran, bisa menunjukkan filsafat-filsafat yang hebat, ini mereka pasti dihormati dalam masyarakatnya. Jadi kita bisa memahami bahwa mereka yang datang kepada Yesus ini mencari ajaran baru karena mereka ingin mendapatkan pujian, ingin mendapatkan kehormatan dari masyarakat budayanya. Mungkin sekali mereka sudah mendengar tentang Tuhan Yesus. Dari cerita-cerita orang bagaimana Tuhan Yesus melakukan mujizat-mujizat, memberikan ajaran-ajaran yang sangat penuh dengan kekuasaan. Bagaimana Yesus menyembuhkan orang dan sebagainya. Dan mungkin sekali mereka juga pernah menyaksikan sendiri bagaimana Tuhan Yesus dengan penuh wibawa mengusir para pedagang hewan dan penukar uang di Bait Allah. Sangat bisa dimengerti saudara, kalau mereka kemudian sangat mengagumi Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus begitu hebat sekali. Kemungkinan besar orang-orang Yunani ini mencari Yesus karena tertarik dengan keistimewaan Yesus, Sang Maha Guru, yang mungkin menyebabkan mereka ingin melamar menjadi murid-muridnya juga. Tetapi anehnya saudara, tanggapan Tuhan Yesus terhadap orang-orang Yunani yang datang kepadanya itu sepertinya cuek aja ya, tidak mengacuhkan sama sekali kehadiran mereka. Keinginan mereka untuk berjumpa itu seperti tidak diperdulikan oleh Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus berbicara tentang hal yang lain. Dia berbicara tentang kemuliaan. Dikatakan telah tiba saatnya anak manusia dimuliakan. Nah saudara bisa dibayangkan
bahwa perkataan Tuhan Yesus ini bagi pendengar-pendengar, bagi murid-muridnya dan sebagainya, bagi orang-orang Yahudi di sekitar situ, mereka pasti membayangkan kemuliaan Tuhan Yesus itu adalah kemuliaan Sang Mesias yang sangat dinanti-nantikan. Sang Mesias yang akan jadi pemimpin besar. Kemuliaan Sang Mesias yang akan punya kekuatan, punya kekuasaan yang luar biasa untuk bisa mengusir penjajah-penjajah mereka. Mereka memang sudah sangat ingin mengangkat Tuhan Yesus sebagai raja. Mereka percaya bahwa Sang Mesias yang akan datang itu adalah utusan Tuhan. Dan tanda-tanda bahwa Yesus ini kemungkinan Sang Mesias itu kuat sekali. Dan mereka yakin ketika Yesus mengatakan telah tiba saatnya Anak Manusia akan dimuliakan, pasti mereka membayangkan akan ada tindakan Allah yang luar biasa megah dan hebat. Tapi ternyata yang dimaksudkan oleh Tuhan Yesus dengan kemuliaan itu adalah justru penderitaannya di atas salib. Kematiannya untuk menebus dosa umat manusia. Itulah kemuliaan yang Yesus maksudkan. Dalam ayat 24 dikatakan, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia akan tetap satu biji saja. Tapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Jadi bagi Tuhan Yesus ditinggikan dalam kemuliaan itu artinya disalibkan. Lalu dalam ayat yang ke-32 dikatakan, dan aku apabila aku ditinggikan dari bumi, aku akan menarik semua orang datang kepadaku. Jelas sekali maksud Tuhan Yesus. Ia mengatakan bahwa ia akan menarik semua orang datang kepadanya melalui jalan salib. Melalui jalan penderitaan. Yesus mau menarik semua orang melalui jalan pengorbanan diri yang mewujud nyatakan kasih Allah kepada dunia. Bukan dengan cara yang lain. Tuhan Yesus tidak ingin menarik orang dengan cara membuat orang kagum akan kehebatan mujizat-mujizatnya. Tuhan Yesus tidak ingin menarik orang dengan membuat orang kagum akan ajaran-ajarannya, atau kagum akan kekuatan dan kekuasaan yang bisa menaklukkan musuh-musuh Israel. Tidak. Tuhan Yesus mau menarik semua orang datang kepadanya melalui jalan salib. Dan ini sebenarnya sudah sangat terbukti. Perkataan Tuhan Yesus ini sudah 20 abad lebih terbukti. Karena semua orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, semua yang menyembah Dia sebagai juru selamat, semuanya telah datang kepadanya karena adanya penebusan dosa. Kita datang kepadanya oleh karena pengorbanan Yesus di atas kayu salib. Karena seluruh pekabaran Injil di dunia berpusat pada peristiwa salib dan kebangkitan Tuhan Yesus. Kekristenan tidak bisa dipisahkan dari lambang salib. Salib telah menarik semua orang datang kepada Tuhan Yesus untuk menerima anugerah keselamatan. Nah, kini kita bisa memahami bahwa tanggapan Tuhan Yesus terhadap orang-orang Yunani yang sepertinya cuek itu, Tuhan Yesus sebenarnya seakan-akan mau mengatakan, kalau engkau mencari aku, karena engkau tertarik kepada pengajaran-pengajaran, karena engkau tertarik kepada mujizat-mujizat,
karena engkau mengagumi aku, maka motivasi kedatanganmu itu keliru. Aku tidak akan menarik orang datang kepadaku dengan cara membuat kekaguman-kekaguman. Aku hanya akan menarik orang datang kepadaku melalui jalan salib. Kira-kira itu yang Yesus ingin katakan kepada orang-orang Yunani yang mencari Yesus. Karena itu, marilah kita kembali kepada pokok perenungan kita. Apa yang membuat kita tertarik untuk menjadi pengikut Yesus? Benarkah kita tertarik oleh karena peristiwa salib? Benarkah kita beribadah, mempersembahkan tubuh kita untuk melayani Tuhan karena kita telah ditarik oleh kuasa salib yang telah menyelamatkan kita dari dosa dan kesia-siaan hidup? Atau jangan-jangan kita telah tertarik oleh hal-hal yang lain? Perenungan diri ini sangat penting, saudara. Karena pada zaman ini ada banyak orang yang sedang memberitakan Injil yang palsu. Injil yang lain daripada Injil yang dibawa oleh Tuhan Yesus. Kabar baik yang mereka beritakan tidak berpusat kepada salib. Mereka memberitakan daya tarik duniawi dengan mengatakan bahwa Tuhan Yesus mau memberikan kepadamu kesuksesan hidup bagi setiap orang yang mau percaya kepadanya. Mereka menjanjikan mujizat kesembuhan bagi orang yang mau beriman kepada Kristus. Mereka memberitakan tentang janji kelimpahan berkat bagi mereka yang mau dengan teratur memberikan persembahan persepuluhannya. Tuhan mau memberikan hal-hal yang luar biasa kepada orang-orang yang sungguh-sungguh percaya. Ada yang bahkan memberitakan tentang keajaiban minyak urapan yang dapat memberikan manfaat apabila dioleskan dengan nama Tuhan Yesus. Semuanya adalah janji-janji yang menarik, saudara. Semuanya adalah hal-hal yang memang ingin didapatkan oleh banyak orang, tetapi sama sekali tidak berpusat kepada salib Kristus. Orang-orang yang menyebut diri pengikut Kristus berdasarkan Injil yang palsu ini, pada hakikatnya bukan ditarik oleh anugerah Kristus, tetapi mereka adalah orang-orang yang sedang mencari Kristus untuk mendapatkan apa yang mereka ingin peroleh dari Kristus. Sama dengan motivasi orang-orang Yunani yang mencari Tuhan Yesus. Mereka ingin memanfaatkan Kristus demi memuaskan hasrat untuk beroleh hidup yang dihormati, disanjung, dihargai orang lain apabila mereka bisa belajar dari Tuhan Yesus. Demikian juga banyak orang yang mau mengikut Tuhan Yesus agar beroleh hidup yang berkelimpahan berkat. Mencari Tuhan Yesus supaya hidupnya bisa dihormati banyak orang. Hidup yang penuh dengan pujian dan sanjungan masyarakat. Saudara, dari mana datangnya Injil yang dipalsukan ini? Injil yang dipalsukan ini bertolak dari pola pikir orang-orang yang ingin mengelola gereja dengan pola pikir bisnis. Kita tahu dalam dunia bisnis, pelanggan itu selalu harus dipuaskan. Kalau pelanggan puas, dia akan mengajak teman dan kita beroleh pelanggan yang lebih banyak. Dan
Kalau pelanggan lebih banyak lagi, tentu keuntungan akan menjadi lebih banyak lagi. Nah, kalau ini diterapkan kepada pengelolaan gereja, maka jemaat dianggap atau diperlakukan sebagai pelanggan. Yang dipikirkan adalah bagaimana jemaat ini selalu tertarik untuk datang ke gereja. Kalau usaha untuk menarik jemaat senang datang ke gereja dengan membuat gedung yang nyaman, gedung yang indah, yang megah, it's okay. Itu adalah sesuatu yang tidak ada salahnya. Karena kita kalau memang bisa memberikan yang terbaik, mari kita berikan yang terbaik. Kalau orang tertarik karena ketika datang disambut oleh usher dengan penuh keramahan, it's okay. Memang kita harus memberikan yang terbaik. Kalau kita mempersiapkan fasilitas-fasilitas supaya beribadah dengan nyaman, kalau kita mempersiapkan musik yang sebaik-baiknya, lagu-lagu yang enak dinyanyikan dan didengar, penyanyi-penyanyi yang bisa bernyanyi dengan baik, it's okay. Mau membuat itu menarik bagi jemaat, itu tidak ada salahnya. Tetapi saudara, bagaimana kalau kemudian ajaran itu dibuat sedemikian rupa supaya juga menarik jemaat? Dan ajaran-ajaran yang paling menarik jemaat adalah ajaran-ajaran yang memang ingin didengar oleh jemaat. Ajaran-ajaran yang selalu ingin diketahui oleh jemaat. Apa itu? Khotbah yang disesuaikan dengan selera jemaat itu adalah khotbah-khotbah yang menjanjikan. Bagaimana kita bisa mendapatkan hidup yang berkelimpahan? Bagaimana kita bisa mendapatkan kehidupan yang sukses? Bagaimana kita bisa mendapatkan kehidupan yang selalu diberkati oleh Tuhan? Bagaimana hidup kita selalu dilindungi oleh Tuhan? Bagaimana caranya supaya kalau saya berdoa, doa saya dikabulkan oleh Tuhan? Bagaimana saya bisa mendapatkan kuasa-kuasa untuk mengusir segala roh-roh jahat? Bagaimana caranya supaya saya juga bisa mengalami mujizat-mujizat, kesembuhan dan sebagainya dan seterusnya. Hal-hal semacam inilah yang sangat ingin didengar orang, sangat ingin dipelajari orang. Karena itu sesuai dengan apa yang selalu menjadi kebutuhan. Jadi saudara, bertolak dari pemikiran apa yang bisa menarik jemaat untuk datang ke gereja, maka Injil, kabar baik ini dipalsukan. Bukan lagi salib dan penderitaan Kristus yang diutamakan, tetapi bagaimana kita bisa memanfaatkan Kristus untuk memperoleh apa yang kita inginkan. Bagaimana kita bisa mendapatkan hal-hal yang paling kita harapkan dari Kristus. Itu yang ingin dipelajari. Nah saudara yang dikasihi Tuhan, perlu kita fahami bahwa Injil yang sejati adalah berita keselamatan, berita pengampunan dosa, berita tentang penyataan kasih Allah yang mau menerima kita semua menjadi anak-anak Allah yang dikasihi Bapa di sorga. Dan berita ini didasarkan karena anak tunggal Bapa telah mengorbankan dirinya untuk mati di salib, menggantikan hukuman dosa kita semua. Hutang dosa dan maut telah dibayar lunas di atas salib Kristus.
Itulah anugerah terbesar bagi kita. Tetapi salib juga berisi panggilan bagi kita semua. Panggilan untuk ikut membagikan anugerah dan cinta kasih Allah itu kepada semua orang yang kita jumpai di dalam kehidupan kita. Anugerah melalui salib adalah sekaligus suatu panggilan bagi kita untuk ikut memikul salib. Menerima Injil dan menjadi pengikut Tuhan Yesus tidak dapat dilepaskan dari tugas panggilan untuk memberitakan Injil dan melayankan kasih kepada sesama kita. Orang-orang yang ditarik oleh anugerah Kristus akan menjadi orang-orang yang juga rela memberi diri untuk berkorban demi melaksanakan kehendak Allah. Jadi sekali lagi, bukti bahwa kita ini ditarik oleh anugerah Allah yang menyelamatkan kita adalah kita memiliki kerelaan, entusiasme untuk juga memberikan diri kita berkorban, melaksanakan kehendak Allah dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus berkata dalam ayat 25 dan 26, barang siapa mencintai nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa tidak mencintai nyawanya di dunia ini, ia akan memeliharanya untuk hidup yang kekal. Barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku. Dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Jadi jelas sekali bahwa sebagai pengikut Tuhan Yesus, kita juga harus menjadi pelayan-pelayannya. Jangan dibalik. Menjadi pengikut Yesus lalu mau menyuruh Tuhan Yesus melayani keinginan-keinginan dan kebutuhan-kebutuhan kita. Itu adalah sesuatu yang terbalik. Karena itu saudara, marilah kita kembali memeriksa motivasi kita masing-masing. Apakah kita menjadi pengikut Kristus karena kita percaya dan terharu oleh anugerah keselamatan yang telah diberikan Kristus kepada kita? Adakah kita menghayati bahwa diri kita juga ditarik oleh anugerah Kristus untuk ikut memikul salib, untuk ikut melayani Tuhan dengan sepenuh hati kita? Adakah kuasa kasih yang dipancarkan oleh salib Kristus menjadi kuasa yang menarik kita untuk juga rela berkorban demi mengasihi sesama yang membutuhkan kehadiran kita? Marilah kita memberikan diri kita untuk terus-menerus ditarik oleh anugerah Kristus yang telah disalibkan bagi kita. Amin.
Mari kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, mengingat janji baptisan kita dengan mengikrarkan pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa untuk menaikkan doa-doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Bapa Maha Kasih, oleh anugerah-Mu, kami semua Kau panggil untuk ikut serta di dalam karya-karya Tuhan yang Maha Agung. Kami tahu Bapa, bahwa kami semua adalah manusia yang lemah. Namun anugerah-Mu, pimpinan Roh-Mu yang kudus selalu menguatkan kami dan memampukan kami untuk boleh ikut melayani, ikut memuliakan nama Tuhan, ikut mengerjakan karya-karya Tuhan di tengah dunia ini. Oleh karena itu Bapa, kami bersyukur Tuhan telah memanggil saudara-saudara kami yang baru untuk menjadi penatua-penatua dalam periode yang akan datang ini. Kami berdoa Tuhan untuk rencana peneguhan penatua-penatua yang baru pada hari Minggu yang akan datang. Biarlah oleh kuasa Roh-Mu yang kudus, Engkau menguatkan dan memampukan mereka untuk menjadi pelayan-pelayan Tuhan yang sungguh-sungguh setia dan mampu melakukan apa yang terbaik bagi kemuliaan nama-Mu. Bapa di surga, kami juga ingin berdoa bagi panitia Paskah yang sedang mempersiapkan berbagai rangkaian kegiatan Paskah, baik dalam perayaan Jumat Agung, perayaan Paskah, maupun juga ibadah-ibadah dengan nuansa daerah setelah Paskah. Juga kami berdoa untuk guru-guru sekolah minggu yang sedang mempersiapkan perayaan Paskah bagi anak-anak sekolah minggu. Tuhan, kami berdoa dan memohon, sekalipun kami tidak dapat merayakannya dengan berjumpa muka dengan muka, tetapi kami tetap boleh meyakini bahwa sukacita, kemenangan Kristus, anugerah keselamatan yang Kau beri melalui pengorbanan dan kemenangan Kristus itu menjadi sesuatu perayaan yang sungguh-sungguh menggetarkan hati kami dan terus-menerus memanggil kami untuk semakin mampu ikut serta di dalam karya-karya keselamatan-Mu. Bapa di surga, kami juga ingin berdoa bagi bangsa dan negara kami, khususnya di dalam menghadapi masa pandemi, menghadapi situasi yang sulit ini. Kami tetap ingin bersyukur karena Engkau memberikan kepada kami pemerintah yang cukup cepat tanggap dengan mempersiapkan vaksinasi bagi seluruh bangsa Indonesia. Dan biarlah pelaksanaan ini, sekalipun kami tahu sangat sulit dan penuh dengan berbagai kendala, tapi kami tetap ingin memohon pimpinan dan pertolongan Tuhan
sehingga proses vaksinasi untuk seluruh bangsa Indonesia boleh berjalan dengan sebaik-baiknya. Dan Tuhan memberkati semua tenaga kesehatan, semua tenaga relawan yang bekerja dengan penuh dedikasi untuk mengatasi pandemi ini secepat-cepatnya. Karena itu Bapa, kami mohon berkat-Mu bagi mereka semua. Terima kasih Bapa. Kami mau serahkan doa, syafaat dan pengharapan kami semua ini atas doa yang Kau ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Hanya karena penebusan yang Kristus lakukan di kayu salib, kita layak menerima dan hidup dalam anugerah-Nya. Maka, marilah kita membawa persembahan syukur kepada Tuhan. Dengarkanlah firman Tuhan dari 1 Petrus 2 ayat yang ke-5. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani, bagi suatu imamat yang kudus, untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Seperti minggu-minggu biasanya, pada minggu yang ketiga akan ditayangkan 2 QR bagi kita. Yang pertama untuk jemaat, yang kedua untuk pengembangan Bajem di Kauluyaan. Mari kita membawa persembahan kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa membawa persembahan kita kepada Tuhan. Dengan tidak jemu-jemu kami datang kepadamu ya Bapa, memanjatkan rasa syukur kami untuk setiap berkat yang telah Tuhan berikan kepada kami dari hari ke hari, dari waktu ke waktu. Terlebih pada hari ini Tuhan, kami diizinkan datang dengan sukacita membawa persembahan kami ke hadapan-Mu dengan kerelaan hati dan sukacita. Sucikan dan kuduskan persembahan ini Bapa, agar sungguh layak di hadapan-Mu. Tak lupa juga Tuhan Yesus, kami berdoa untuk pembangunan gedung Bajem Kauluyaan. Kami juga sudah membawa persembahan kami untuk mendukung
bajem kauluyaan. Kami mohon padamu Bapa di sorga, untuk kekurangan-kekurangan biayanya, Tuhanlah yang mencukupkannya. Tuhan Yesus, kami juga mohon padamu, ajari kami tidak hanya memberi bagian dari apa yang kami punya, tapi kami belajar memberi tubuh jiwa roh kami untuk belajar memuliakan nama-Mu. Terima kasih Bapa di sorga untuk apa yang boleh kami sampaikan kepadamu. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Umat yang dikasihi Tuhan, keselamatan yang Allah berikan kepada kita adalah anugerah termahal yang telah kita terima. Maka pastikanlah bahwa kehidupan kita seturut dengan kehendak-Nya dan mencerminkan kualitas anugerah Tuhan itu. Berupayalah hidup di dalam kesungguhan sehingga anugerah Kristus itu semakin nyata dalam kehidupan kita. Bangkitlah
Jemaat kini arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Kini terimalah berkat-Nya. Kiranya anugerah Allah meneguhkanmu untuk hidup seturut dengan kehendak-Nya. Tangan-Nya membimbingmu untuk menjadi rekan sekerjanya. Cintanya mengobarkan semangatmu untuk memberikan yang terbaik bagi Tuhan dan sesama, kini dan selamanya. Amin.